Ini sudah dengan kelompok-kelompok yang apa? Oke. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Salam Pak. sejahtera. Pagi. Ya, baik. Sudah masuk ke suasana. Saya coba sedikit apa yang kalian pahami terkait dengan agenda 2. Ya, apa yang kalian pahami terkait dengan agenda 2 untuk mereview situasi dan kondisi biar kita lebih jelas masuk ke program tugas fungsi kalian. Silakan ngomong dulu. Saya kasih kesempatan Anda untuk bisa memahami dulu supaya saya bisa tahu sejauh mana Anda punya pemahaman terkait dengan agenda pembelajaran, agenda 2 pada pembelajaran ini. Iya, kita sharing dulu sedikit saja. Ya, Pak. Silakan, suaramu tidak kedengaran. Baik, Pak. Ya. Bisa dengar suara saya, Pak? Bisa, silakan. Ya, Pak. Untuk agenda 2 ini khusus akuntabilitas atau seluruhnya dari agenda 2, Pak? Iya, kita kan sekarang akuntabilitas sama nasionalisme dulu. Ya. Nasionalisme dulu, Pak, ya? Iya, ya. Ya, Pak. Untuk materi-materi yang sudah sempat saya pelajari, Pak, tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Iya. Yaitu tentang akuntabilitas dulu, Pak. Akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban, kewajiban yang kita capai, seperti itu. Jadi diharapkan sebagai seorang PNS kita itu harus mempertanggungjawabkan kewajiban-kewajiban apa yang sudah kewajiban-kewajiban apa yang sudah kita ditugaskan dan apa yang sudah kita capai dari kewajiban-kewajiban tersebut. Hal-hal itulah yang perlu kita pertanggungjawabkan. Karena arti dari akuntabilitas itu adalah pertanggungjawaban kewajiban yang tercapai. Terus akuntabilitas itu ada akuntabilitas publik. Itu pembagiannya adalah akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal itu adalah akuntabilitas pertanggungjawaban tentang alokasi dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Kemudian akuntabilitas horizontal itu adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dari dua akuntabilitas ini kita dituntut sebagai seorang PNS di instansi kita masing-masing itu kita harus bertanggung jawab dengan masyarakat luas. Khususnya kayak bidang saya, Pak, di pelayanan rumah sakit itu kita harus melayani masyarakat dengan sangat baik dan tidak membeda-bedakan antara pasien-pasien seperti itu. Jadi kita menyamakan semua pasien tersebut sama. Kemudian tingkatan dari akuntabilitas itu ada 5. Tingkatan yang pertama yang terendah itu adalah akuntabilitas personal. Akuntabilitas personal itu adalah akuntabilitas pada diri kita sendiri. Jadi dalam diri kita itu ada jujur, integritas, dan nilai-nilai etika dan moral. Kemudian tingkatan yang kedua itu adalah akuntabilitas individu. Akuntabilitas individu itu antara diri kita dengan instansi tempat kita bekerja. Kemudian akuntabilitas kelompok. Akuntabilitas kelompok yaitu adalah akuntabilitas yang antar kelompok, Pak, antar individu, instansi, dan melibatkan rekan-rekan kerja. Kemudian akuntabilitas organisasi. Akuntabilitas organisasi itu adalah akuntabilitas yang tingkatannya lebih tinggi lagi, yaitu antara kerja tim, seperti itu. Terus akuntabilitas stakeholder. Stakeholder yaitu antara masyarakat,
kemudian kita sebagai petugas, dan kepada pemangku jabatan. Stakeholder adalah pemangku jabatan. Kemudian penerapan dari nilai-nilai akuntabilitas. Saya kira cukup kasih Pak. kesempatan yang lain, Ya, Pak. kasih Boleh, kesempatan Pak. yang lain untuk bisa Ya, Pak. menyampaikan. Terima kasih Pak Said. Terima kasih kembali saudari. Silakan ada yang lain yang untuk supaya lebih strict semua bisa dapat untuk menyampaikan sesuatu yang penting di dalam agenda 2 ini. Iya. Pak. Iya, silakan. Atas nama Randi, Pak. Iya, silakan Randi. Ya, Pak, makasih ya. Ya, dari hasil pembelajaran yang saya dapat dari pembelajaran dari MOC pada saat lalu, yang dapat kami akuntabilitas sendiri merupakan kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Untuk secara luas, kewajiban setiap individu, kelompok maupun institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya demi terwujudnya nilai-nilai publik itu sendiri. Akuntabilitas ini dia berorientasi pada hasil, di mana hasil yang diharapkan agent yang bertanggung jawab, adil, inovatif, serta hasil yang maksimal. Kemudian di situ ada output yang dihasilkan, yaitu misalnya LAKIT atau laporan kinerja pegawai, seperti itu. Terus di dalam itu dalam LAKIT sendiri itu nantinya akan ada konsekuensi yang bisa diberikan, itu bisa berupa reward atau penghargaan maupun sanksi atau punishment. Dalam akuntabilitas ini akuntabilitas ini menjadi 2, akuntabilitas vertikal dan horizontal. Untuk akuntabilitas vertikal sendiri ini pertanggungjawabannya kepada otoritas yang lebih tinggi pertanggungjawabannya, sedangkan yang horizontal ini pertanggungjawabannya itu langsung kepada masyarakat luas ataupun publik, seperti itu. Kemudian dimensi akuntabilitas sendiri ini terbagi lagi, itu akuntabilitas kejujuran dan hukum, kemudian proses, selanjutnya program dan kebijakan. Masing-masing itu memiliki pertanggungjawabannya masing-masing. Misalnya untuk kejujuran atau hukum itu kepatuhan terhadap hukum dan misalnya regulasi. Terus untuk proses itu berhubungan dengan prosedur yang lebih baik. Kemudian program ini apakah tujuan yang diharapkan atau yang sudah dibuat itu sudah tercapai. Kemudian untuk kebijakan ini bagaimana pertanggungjawaban itu terhadap kebijakan yang telah dibuat atau regulasi yang telah dibuat. Iya. Luar biasa. Masih ada yang lain lagi yang ingin menyampaikan terkait dengan di agenda 2 ini, akuntabilitas dan nasionalisme, untuk bisa lebih akrab supaya kalian bisa gampang dan mudah untuk memasukkan ke dalam tugas fungsi yang akan kalian hadapi di habituasi nanti. Masih ada? Saya Pak. Iya, silakan. Agak sedikit, mungkin kalau akuntabilitas sudah banyak dijelaskan tadi oleh teman-teman yang lain. Jadi di sini saya mau menjelaskan sedikit mengenai nasionalisme. Nasionalisme sendiri yaitu sikap seorang individu, masyarakat atau suatu bangsa atau suatu bangsa yang akan kecintaannya terhadap bangsanya yang begitu luar biasa tanpa memandang perbedaan ras, bahasa, agama yang dianut oleh masyarakat dari suatu bangsa itu sendiri untuk mencapai tujuan atau cita-cita yang sama, yaitu mencapai kemerdekaan. Adapun prinsip-prinsip nasionalisme yang saya ketahui yaitu hasrat untuk mencapai persatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, hasrat untuk mencapai keaslian, dan hasrat untuk mencapai kehormatan dalam suatu bangsa. Ya, terima kasih Pak. Kembali kasih, luar biasa. Kita ternyata sudah memahami terkait dengan apa yang akan kalian tuangkan di dalam tugas fungsi atau di kegiatan itu, tahapan kegiatan sudah bisa masukkan untuk bagaimana ke depan
tugas fungsi atau tusi Anda bisa Anda dapatkan pekerjaan itu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan pemerintah saat ini, ya, karena kalian ini orang-orang cerdas semua. Tidak lepas dari itu, untuk bisa cerdas saja kelihatannya gampang-gampang susah. Gampang di pelaksanaan tetapi susah dalam pelaksanaannya. Susah dalam pelaksanaan. Gampang di dalam tulisan tetapi susah dalam. Yang saya masih ada lagi yang mau coba sharing lagi terkait dengan apa yang menjadi kegiatan Anda di dalam agenda. Tidak usah malu-malu. Sekarang kesempatannya Anda harus bisa menyampaikan sesuatu yang Anda pikirkan dan Anda pelajari. Silakan. Halo, masih ada? Tidak usah malu-malu. Kalian 10. Iya, silakan. Iya, silakan. Mesin, Pak. Iya, silakan mesin. Saya, Pak. Iya. Di akuntabilitas sama nasionalisme juga, Pak, kita diajarkan bagaimana kita menciptakan lingkungan kerja yang baik, mencapai target yang sudah direncanakan, serta kita juga diajarkan bagaimana menyimpan dan menggunakan data-data pemerintah. Jadi memilah-milah mana yang bisa dibagi ke khalayak umum, mana yang hanya konsumsi intern saja. Itu saja. Serta menerapkan jiwa-jiwa nasionalisme dalam bekerja. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Masih ada lagi? Baru 4 orang sudah luar biasa pencapaian. Pak. Iya, silakan. Siapa sih? Oh iya. Silakan. Iya, terima kasih, Pak. Di sini yang saya pelajari dari akuntabilitas dan nasionalisme, mungkin saya sedikit menambahkan dari teman-teman terkait akuntabilitas. Di sini kita sebagai CPNS dituntut untuk bisa menjamin nilai-nilai publik, antara lain mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik atau masalah. Kemudian memiliki kesadaran untuk menghindari keterlibatan dalam politik-politik praktis. Kemudian memperlakukan warga negara secara sama dan adil dalam pelayanan publik. Selanjutnya menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Untuk nasionalisme, Pak, yang saya mau tambahkan juga di sini sebagai calon pegawai negeri sipil, kita mampu memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan bangsa, negara, dan publik. Itu saja, Pak. Terima kasih. Luar biasa. Masih ada lagi? Saya, Pak. Iya, silakan. Saya mau coba Anda bisa bersosialisasi dengan saya dan teman-teman. Silakan. Akuntabilitas, ya Pak. Akuntabilitas itu, Pak, seperti kewajiban setiap ASN untuk memenuhi tanggung jawabnya, Pak. Biasanya itu memiliki tiga fungsi. Yang pertama, peran demokratis, yaitu untuk menyediakan kontrol demokratis, kemudian peran konstitusional untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, yang ketiga peran belajar, yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Kemudian nasionalisme, Pak. Nasionalisme itu cara pandang warga terhadap bangsa dan negaranya, atau suatu loyalitas tertinggi warga negara kepada bangsa dan negaranya. Nasionalisme ini sangat penting di era sekarang, Pak, untuk kita menghilangkan nilai-nilai yang bertentangan dengan negara Indonesia, Pak. Luar biasa. Itu saja, Pak. Iya. Pelajar dari musik. Makasih, masih Pak. ada, supaya kita 10 lengkap dulu ini situasi. Saya, Pak. Iya, silakan. Yang pertama, kita belajar akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah kewajiban amanah PNS itu untuk menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Adapun nilai-nilai publik itu yaitu dapat menentukan pilihan yang serta memperlakukan
warga negara sama adil dalam penyelenggaraan pemerintah dan konsisten serta dapat diandalkan dalam penyelenggaraan pemerintah. Adapun aspek-aspek akuntabilitas yaitu akuntabilitas sebagai hubungan, akuntabilitas berorientasi pada hasil, akuntabilitas mengacu pada konsekuensi itu sikap politik suatu masyarakat yang mempunyai kesamaan budaya, wilayah, tujuan, dan cita-cita sehingga timbul rasa cinta yang mendalam terhadap bangsanya dengan tidak membedakan suku, agama maupun ras. Untuk mendorong munculnya nasionalisme itu dilatar belakangi adanya penjajahan, keinginan untuk lepas dari ikatan senasib dan seperjuangan serta bertempat tinggal di wilayah yang sama. Prinsip-prinsipnya yaitu hasrat untuk mencapai kesatuan, hasrat untuk mencapai kemerdekaan, keaslian, dan kehormatan. Serta di nasionalisme ini kita diajarkan bagaimana menerapkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Saya kira itu saja, Pak. Terima kasih. Iya, kembali kasih. Aduh. Masih ada lagi yang lain? Masih ada 4. Iya, saya, Pak. Belum bersuara. Saya mau ingin suara-suaranya itu merdu lagi dan bisa cerdas. Silakan. Ya, saya tambah sedikit, Pak, tentang nasionalisme. Iya. Pegawai yang dari nasionalisme, ASN harus memiliki nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat dan mampu mengaktualisasi dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan pemersatu bangsa berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Nasionalisme sangat penting dimiliki setiap pegawai ASN, bahkan tidak sekedar wawasan saja, tapi kemampuan mengaktualisasi nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya merupakan hal yang lebih penting. Diharapkan dengan nasionalisme yang kuat, maka setiap pegawai ASN memiliki orientasi berpikir mementingkan kepentingan publik, bangsa, dan negara. Itu saja, Pak, yang bisa saya tambahkan. Oh, silahkan, luar biasa. Masih ada lagi? 2 lagi? 3 lagi? Iya. Supaya kita sharing, ya. Pak. Iya. Silakan. Saya mungkin menyimpulkan dari 2 materi yang kita mau bahas hari ini. Yang pernah saya belajar di emosi kemarin terkait akuntabilitas dan juga nasionalisme. Di sini saya mengaitkannya sebagai calon ASN ya. Sebagai calon ASN mengacu pada materi akuntabilitas dan nasionalisme, kita dituntut untuk selalu bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan sebagai seorang tenaga ASN dan juga dalam melaksanakan kegiatan kita hari-hari di lingkungan pekerjaan harus menjunjung tinggi yang namanya keadilan. Kemudian rasa nasionalisme kita nggak boleh memihak pada suku, ras, atau agama manapun, netral dalam situasi apapun, khususnya kayak saat pesta demokrasi, kita nggak boleh memihak, harus netral seperti itu. Terus dalam setiap kita menjalankan tugas harus ada mengamalkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Dan juga seorang ASN itu nggak boleh memihak gitu, Pak. Harus netral dalam melakukan apapun, Pak. Setidaknya sebisa mungkin menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Masih ada 2 lagi. Apa lagi? Silakan, saya kasih kesempatan dulu Anda untuk bisa nanti kita tetap sharing untuk, ya. Apa lagi? Masih ada? Masih ada yang belum ngomong? Masih ada yang mau ngomong? Masih atau sudah mau menyampaikan sesuatu yang? Iya, silakan. Saya hanya menambahkan terkait nasionalisme, Pak. ASN yang memiliki nasionalisme yang kuat harus dapat memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya, di mana ini harus dikembangkan berdasarkan kerangka berpikir bahwa setiap pegawai ASN harus memiliki nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat dalam dan mampu mengaktualisasikannya dalam pelaksanaan fungsi
dan enggaknya semangat terhadap kebijakan publik, pelayanan publik, dan pemerintahan bangsa, Pak. Iya, Terima kasih. makasih. Masih ada satu lagi? Apa lagi? Sudah? Iya. Masih ada satu lagi? Tidak? Siapa yang belum? Inspirasinya untuk bisa eksis di suasana pembelajaran agenda 2, akuntabilitas dan nasionalisme. Sudah semua? Iya, baik. Tuh, ternyata Anda sudah bisa menyesuaikan dan cerdas dalam situasi dan kondisi. Perlu Anda ketahui bahwa akuntabilitas itu hanya memiliki 9 nilai. Nilai itu keterkaitan dengan nilai nasionalisme yang ada 5 nilainya, serta indikator-indikatornya itu Anda masih harus betul-betul kuasai sedikit. Minimal kuasai sedikit. Karena kalau sudah banyak Anda kuasai, Anda akan bisa menyesuaikan diri di dalam lingkup PNS, pegawai negeri sipil atau aparat sipil negara, ya. Sekarang sudah aparat sipil negara, ASN. Nilai ini kalau kepemimpinan, apalagi kalau golongan 3 semua ini. Ya, kalau golongan 3 sedikit-sedikit lagi akan bakal jadi pemimpin. Ya, maaf Pak, masih golongan 2 Pak. Pemimpin. Iya, golongan 2. Kalau golongan 2 ya luar biasa, ini Anda sudah cerdas dalam golongan 2 saja sudah cerdas, apalagi nanti kalau sudah masuk ke golongan 3. Ya, ya maaf. Tapi nilai ini Anda perlu ketahui bahwa di dalam akuntabilitas itu ada 9 nilai yang tertuang di dalam hati dan pikiran. Ya, bisa dibacakan, bisa diaplikasikan, bisa dilakukan apa yang menjadi tuntutan dalam nilai-nilai yang ada di akuntabilitas. Kalau nasionalisme ada 5 nilai, yaitu dalam Pancasila kan hanya ada 5. Tetapi di situ keterkaitannya luar biasa. Bahkan di dalam indikatornya itu ada di NOC yang nanti akan kalian baca dan akan kalian dapatkan untuk bisa kalian pahami. Ya, di dalam kemarin ya di dalam tugas itu ada saya cuma menginginkan kalian menganalisa nilai-nilai pada akuntabilitas dan nasionalisme. Ya, ini yang nanti akan coba kita sharing bersama supaya terlihat jelas bahwa kalian bisa memasukkan di dalam kegiatan tahapan, ya, kegiatan tahapan dan output kegiatan serta keterkaitan nilai untuk bisa sharing di suasana berikutnya. Ya, masih ada yang mau disampaikan terkait dengan hal ini? Iya. Ya. Siapa? Putu. Ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan apa yang menjadi pemikiranmu terkait dengan pemikiran ini yang kita mesti harus coba apresiasikan. Silakan, Putu. Ada? Belum ada, Pak. Oh iya, masih ada yang lain yang bisa menyampaikan apa yang ada di dalam hati dan pikirannya supaya situasi ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang saya harapkan dan apa yang kalian inginkan. Ya, silakan. Kalau perkenalan kan sudah kemarin di apa namanya di dinamika. Anda sudah kenal baik dengan saya sehingga kalau untuk hal-hal yang perlu itu yang kalian coba pahami, tanyakan dan kita bisa sharing. Kalau saya mau menyampaikan terus, kesempatan hanya ada pada saya. Kalian tidak dapatkan kesempatan. Sekarang saya bagi kesempatan supaya kalian bisa menyampaikan apa yang menjadi aspirasi di dalam hati dan pikiran. Kita sharing-sharing. Silakan. Ya, ini pembelajaran awal di agenda 2 ya. Agenda 2 ini akuntabilitas dan nasionalisme. 2 hal yang sangat urgent atau sangat penting. Karena ada nilai kepemimpinan, ada nilai konsistensi di sana. Dan pemahaman terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab Anda di dalam pembuatan
isu-isu yang akan kalian muat di dalam kegiatan dan tahapan suasana nanti. Ada yang mau sharing lagi? Silakan, saya beri kesempatan, karena kalau saya yang ngomong terus, Anda nanti tidak dapat kesempatan untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi aspirasi Anda. Silakan. Ada yang lain? Tidak usah malu-malu, saudara. Ini kesempatan Anda untuk bisa coba sharing terkait dengan apa yang Anda telah baca, apa yang Anda telah pahami. Kalau ada yang belum Anda pahami, coba tanyakan supaya kita bisa sharing. Maksud saya begitu, saudara. Siapa yang jadi ketua di dalam kelompok saya? Kelompok 2. Sudah dipilihkan siapa yang menjadi ketua kelompok? Oh iya. Putu ya? Ya, Pak. Ya, itu yang saya sudah pahami, bahwa silakan Putu nanti dicoba kerjasama kelompok yang bagus supaya di dalam baik membuat tugas individu Anda tidak kelabakan. Ya. Nanti kalau tolong nanti dibuatkan juga, saya punya, kita buat WA sendiri supaya bisa saling sharing. Ya. Siapa? Iya. Di akun saya itu ada nomor telepon yang bisa dihubungi, nomor WA. Nanti buatkan akunnya supaya kita bisa sharing. Masih ada yang mau menyampaikan lagi sesuatu terkait dengan akuntabilitas dan nasionalisme? Silakan, tidak usah malu-malu, saudara. Ini kesempatanmu untuk belajar dan menyampaikan sesuatu supaya ketika ditanya sudah tahu. Ya, silakan. Mau Ya, izin silakan, bertanya, Pak? Ibu. Ya, silakan. Begini, Pak, apa namanya, untuk materi akuntabilitas dan nasionalisme ini, berarti nanti ini kan merupakan materi aneka, Pak. Ini berarti yang akan kita masukkan di aktualisasi nanti pada saat rancangan aktualisasi. Terus dalam penerapannya itu, Pak, ini misalkan nih nilai akuntabilitas itu kegiatannya dulu apa semua dari tisu kita, kemudian baru dikaitkan dia dengan nilai-nilai yang masuk di akuntabilitas dan nasionalisme, seperti itu, Pak ya? Iya, betul itu. Jadi apa yang menjadi tugasmu nanti di TUSI, tugas fungsimu, keterkaitan antara akuntabilitas dan nasionalisme itu dulu yang Anda coba pahami dan masukkan ke dalam tugas fungsimu, ya, supaya nanti besok kan masih ada lagi pembelajaran untuk etika publik dan komitmen mutu, ya. Nah, itu kan, itu nanti setelah itu baru kita coba rangkai dia. Iya, Pak. Makanya itu tadi kan saya sudah mau coba Anda punya pemahaman terkait dengan apa yang menjadi, saya review terkait dengan apa yang Anda ketahui terkait dengan agenda 2 ini, ya. Nanti setelah ini, ini kan pembelajaran awal. Tetapi Anda mesti harus pahami terkait dengan apa yang Anda tanyakan tadi, Anda mesti harus bisa memasukkan nilainya, itu yang inti, ya. Nilai dan indikator nilai. Oke? Ya, siap, Pak. Berarti bagus ini kalau misalkan kita buat dari bertahap begini, Pak ya. Kan sekarang kita pelajari akuntabilitas dan nasionalisme. Berarti langsung saja kita masukkan ke tisu-tisu kita apa yang mau kita rancangan aktualisasi nanti, biar nanti tinggal melanjutkan, Pak ya, di materi-materi yang selanjutnya. Seperti itu. Iya, jadi tinggal nanti disatukan dia. Ya, tinggal disatukan lagi nanti. Ya. Disiplin. Iya, Pak. Iya, betul. Masih ada yang lain? Tidak usah malu-malu, saudara. Ini kesempatan kita sharing. Kalau saya ngomong terus, Anda nanti bingung. Tapi ketika saya tahu Anda pahami apa yang Anda mau sampaikan untuk dituangkan ke dalam tugas fungsi dan isu apa yang Anda angkat, di habituasi nanti Anda sudah nyaman. Itu maksud saya, ya. Jadi kita sharing-sharing begini. Nanti tolong ketua nanti dimasukkan saya di grup WA biar kita sharing juga di WA terkait dengan nanti setelah sinkronus ini, di asinkronus nanti Anda setelah membuat tugas itu kita bisa sharing apa yang perlu ditanyakan. Ya, ya Pak. Oke, sip. Tidak usah malu-malu kalau mau takut atau mau, biasa kan ada yang malu dan takut untuk menghubungi orang yang terdekat. Tidak usah malu-malu. Sama saya siap. Sebatas itu
tidak mengganggu Anda dan saya. Oke? Ya Pak. Pak, untuk nomor teleponnya Bapak ada di Kolabjar Pak? Ada di Kolabjar. Ada di Kolabjar. Kalau iya, nanti boleh tulis juga. 0821, iya, 0821 ya Pak. 8808 8808 ya. 9408. 9408. Ya Pak. Oke. Makasih Pak. Itu aja susah. Itu tidak ada yang susah. Yang susah itu ketika kita tidak bisa mengerjakan atau tidak mampu mengerjakan, tanyakan sama yang bisa supaya bisa Anda kerjakan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Itu aja susah. Ya. Jadi tidak saling mempersulit diri, tetapi bagaimana kita bisa bekerja, berbuat, dan melakukan sesuai dengan apa yang kita harapkan dan yang orang perintahkan. Itu saja kuncinya. Masih ada yang lain? Tidak usah malu-malu. Kesempatan Anda saat ini untuk bisa bagaimana di 2 jam ini Anda bagaimana bisa bersosialisasi dengan saya supaya kita tetap eksis. Masih ada yang lain? Jangan diam, saudara. Waktumu berjalan. Jadi kalau Anda diam, ngomong apa yang Anda bisa, tanyakan apa yang Anda belum tahu supaya situasi ini berfungsi, di 2 jam ini berfungsi. Fungsinya Anda bisa dapatkan apa yang Anda harapkan dan bisa dipakai di tempat kerja. Silakan. David, silakan. Ada yang mau disampaikan? Ya, silakan. Suaramu putus-putus. Belum ada Pak yang mau disampaikan. Iya, belum ada. Apa-apa, tidak usah malu-malu. Ada yang lain. Tidak usah malu-malu. Sekarang ini saatnya Anda, jadi di dalam nilai itu ya, perlu saya sampaikan bahwa di dalam agenda 2, itu ada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ini yang harus Anda terapkan di dalam hati dan pikiran. Ya, kenapa saya bilang hati dan pikiran? Karena ketika Anda bisa memikirkan sesuatu yang bisa Anda masukkan ke dalam nilai, dalam tusimu, belum tentu Anda bisa kemukakan. Anda pintar tulis, tapi belum tentu Anda bisa kemukakan. Kenapa? Karena Anda khawatir, jangan-jangan nanti orang lain merasa tidak enak. Itu sudah. Jadi ketika Anda bisa pikirkan, bisa sampaikan, itu yang diharapkan. Ya. Ketika Anda bisa pikirkan untuk apa yang Anda sampaikan, Anda akan menyampaikannya lurus bagaikan air yang dibuka dari keran, dia mengalir, tidak terputus. Ini yang saya harapkan di kelompok kita. Betul-betul bisa keluar apa yang menjadi pembelajaran di dalam IPOC tadi dan yang ada di dalam modul saya. Saya tidak terlalu banyak ilmu, hanya sedikit ilmu saya, tetapi ya mudah-mudahan saya bisa berbagi. Ya, ya Pak. Akuntabilitas 9 nilai, nasionalisme 5 nilai, etika publik 14 nilai, komitmen mutu 4 nilai, korupsi 9 nilai. Ini kuncinya yang Anda mesti harus pahami nilai. Saya tidak perlu bilang nilainya apa karena memakan waktu. Tetapi ya, Pak, di dalam nilai-nilai itu harus Anda betul-betul terapkan dia. Ya, sesuaikan dengan tugas fungsi. Ini dari kesehatan berapa orang? Dari kesehatan berapa orang? Kelompok kita kalau kesehatan 8. berapa orang? 8 Pak. 8 orang dari kesehatan? Iya Pak. Wow. Yang lain apa? Guru atau? Dinas Perhubungan 1 orang Pak. Iya, Sama perhubungan. PU 1 orang Pak. Iya. Tidak ada yang susah. Kalau apalagi kalau kesehatan serinya luar biasa itu ya. Iya, Pak. Tersebar di 13 kabupaten kota atau yang ada di provinsi Sulawesi Di provinsi Sulawesi, di Palu Pak. Rata-rata yang ditugaskan di Rumah Sakit Undata, Rumah Sakit Madani, Dinas Perhubungan, sama PU yang di Palu juga Pak. Oh, iya. Aman sudah kalau begitu. Nanti boleh sharing-sharing, tanya-tanya bagaimana keterkaitan karakter Pak Said terkait dengan situasi dan kondisi dalam pembelajaran. Nanti tanya banyak juga yang saya sudah coba karena suasana sistemnya baru, jadi
wah, perlu belajar. Tetapi tadi sudah saya di awal sampaikan ada 5 hal yang perlu kalian ketahui, bahwa ketika mau, pasti lingkungan yang Anda mau itu Anda mesti harus lihat. Harus belajar, berdoa, itu keterkaitan semua, itu semua keterkaitan. Ya. Pak, boleh bertanya, Pak? Iya, silakan. Tidak usah malu-malu. Itu yang perlu saya harapkan. Pak, dalam nilai-nilai, misalkan nih Pak, contohnya nilai akuntabilitas, itu ada 9 nilai. Iya. Itu di isunya kita nanti itu dimasukkan semua 99 itu Pak? Atau yang masuk saja Pak? Misalkan isu yang kita angkat ini apa begitu? Iya. Atau harus ke 9-nya itu dikasih masuk Pak? Oh, begini. Jadi keterkaitan nilai itu sesuaikan dengan tugas fungsi dari apa yang kau angkat menjadi isu. Ya, supaya ketika Anda masukkan, misalnya begini, dalam kegiatan itu Anda mau ingin masukkan kegiatan kerjamu yang ada keterkaitan dengan akuntabilitas, apa dia? Nilai apa di situ? Ya, misalkan transparansi Pak, misalkan transparansi. Iya, transparansi itu ya, integritas. Ketika Anda berhadapan dengan Anda punya mentor atau pemimpin yang menjadi mentor Anda mesti harus transparan menyampaikan bahwa Anda akan membuat suatu kegiatan yang ada keterkaitannya dengan tugas fungsi tusi, ya. Ya, Pak. Ya, itu. Nanti kan tinggal dilihat apa tahapannya. Setelah Anda melaporkan itu, tahapannya ya laporan kepada mentor terkait dengan apa yang mau dikerjakan. Mentor menyetujui, dia mesti harus outputnya mesti harus Anda dapat persetujuan dari itu. Keterkaitan nilai di dalam agenda itu apa? Kegiatan keterkaitan nilai apa? BOG atau apa? BOG atau SN atau manajemen? Untuk keterkaitan nilai di dalam kegiatan, tahapan kegiatan. Jadi perlu ingat bahwa tahapan kegiatan itu, keterkaitan nilai diawali di agenda 3. Ya, agenda 3 WOG atau manajemen ASN atau pelayanan publik, pelayanan. Ya. WOG itu kan work of government. Ya. Pelayanan publik sama manajemen. Itu berkaitan kegiatan. Terus di tahapan pertama itu Anda melapor segala macam, itu nilainya apa? Itu kan ada di agenda 3 Pak. Agenda 3 untuk kegiatan. Agenda 2 itu adalah nilai aparat sipil negara ini apa ya? Aneka. Jadi aneka itu bukan nilai. Aneka itu bukan nilai, tetapi yang terkandung di dalam akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan korupsi itulah yang memiliki nilai yang disingkat aneka. Itu maksudnya, saudara. Ya. Jadi itu yang harus perlu Anda lihat dari 9 nilai yang ada di akuntabilitas. Ambil ya minimal 1 atau 2 yang ada keterkaitan dengan tugas fungsi yang Anda jalankan. Oh ya Pak, berarti tidak harus semua Pak ya dari harus semua, tetapi mesti harus ada. Di dalam aneka itu harus ada. Iya, yang aneka itu harus ada. Nasionalisme harus ada kan? Kalau di nasionalisme Anda mesti harus hadirkan Tuhan dalam kegiatan itu. Iya Pak. Siapa? Ketuhanan yang Maha Esa itu. Iya Pak. Iya, itu sudah itu pemahaman. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, ini. Ada yang lain? Tidak usah malu-malu. Sekarang kesempatannya untuk masuk ke area itu. Saya Pak. Ya, silakan. Randi Pak. Ya, silakan Randi. Untuk pembuatan ini Pak, apa namanya, berdasarkan fungsi. Ya. Dalam akuntabilitas ini apakah ada alat ukur atau metode seperti dianalisis isu kontemporer kan? Ya. Untuk mengidentifikasi berdasarkan nilai akuntabilitas itu sendiri Pak, atau hanya untuk menganalisa berdasarkan keterkaitan begitu saja Pak? Harus menganalisa nilai dan indikator, keterkaitan nilai dan indikator. Dari 9 nilai kan ada beberapa indikator di dalam. Randi, di dalam nilai itu kan ada 9 nilai,
Tetapi di keterkaitan nilai itu indikatornya ada banyak di dalam ya. Setiap satu nilai ada indikatornya. Jadi lihat, oh ini masuk di nilai ini. Akuntabilitas masuk di nilai ini di TUSI Anda. Saya mesti harus lihat dia punya indikator yang cocok dan pas untuk saya aplikasikan di pembuatan TUSIM ya, di isu itu. Tapi menentukannya Pak, maaf, menentukannya tidak ada metode-metode yang dibutuhkan Pak. Jangan terlalu rapat kau punya, ya, kasih jauh sedikit supaya tidak ngebrom di sini deh. Ya. Ya, berarti tidak ada metode-metode yang harus digunakan Pak ya. Kalau langsung menganalisis saja berdasarkan indikator. Iya, untuk sementara metodenya nanti kita pakai setelah kita masuk ke situasi dan kondisi untuk menyatukan, ya, menyatukan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi. Ya, kalau sekarang Anda buat dulu yang Anda pahami terkait dengan akuntabilitas dan nasionalisme, karena pembelajarannya itu sedang. Ya, oke, jangan dulu jauh ke depan, pelan, step by step, supaya mantap. Bagaimana? Bingung, ya. Bingung menentukan. Ya, jangan bingung-bingung lah. Kapan Anda bingung, disitulah pemahaman yang Anda akan dapatkan. Tadi tidak perlu bingung, tetapi bagaimana bisa belajar, wah ini ternyata mudah dan gampang. Kalau kita kerjakan mudah dan gampang. Makanya diambil di agenda 2 ini, dua materi, akuntabilitas dan nasionalisme dulu. Nanti besok masuk lagi etika publik, dan nanti setelah hari untuk 6 gitu kita menyatukan seluruh itu kegiatan nilai itu ya. Ya Pak, ya. Terima kasih Pak. Kembali kasih. Masih ada yang lain? Lebih baik bertanya daripada tidak sama sekali, karena kadang ada yang di pikiran dan hati Anda itu selalu kalau saya tanyakan apa bisa pas dan tidak. Tidak usah takut-takut. Salah itu wajar, buat kesalahan yang kurang belajar. Saya selalu salah, tetapi saya belajar, saya tahu, oh ini ternyata kesalahan saya, bukan kesalahan orang lain. Silakan. Saya malu-malu, kita sharing. Waktu masih ada. Masih ada waktu. Ketua, masih ada waktu. Banyak lagi waktu. Masih banyak Pak, 46 menit Pak. Iya, silakan. Masih ada waktu 46 menit. Kita manfaatkan untuk bisa supaya gampang ya dan mudah. Masih ada yang lain, tidak usah malu-malu saja. Supaya di dalam nilai-nilai ini kita bisa cantumkan semua terkait dengan yang Anda pahami dan yang Anda baca. Karena ya saya lihat, wah cerdas-cerdas di kelompok saya ini. Tinggal bagaimana Anda bisa mengeluarkan apa yang menjadi pemikiran di dalam pembuatan itu yang saya harap. Kadang-kadang ada yang bisa nulis, tapi ketika dia mau menyampaikan apa yang dia tulis itu dia ragu. Padahal tidak semestinya harus seperti itu. Ya, harus keluar. Coba. Sekarang kesempatannya Anda untuk bisa menyampaikan itu saat Anda tahu bahwa ini yang saya perlu buat, ini yang menjadi tusi saya, ini yang saya mesti harus tanyakan supaya bisa dapat yang Anda harapkan itu. Silakan, tidak usah malu-malu. Sekarang yang Anda baca, yang kemarin Anda baca di MOOC itu, dan yang Anda pahami itu coba yang Anda coba kemukakan supaya bisa tersalur dia. Silakan, tidak usah malu-malu. Yang Anda sudah mulai, ini saya sudah mulai buat sedikit-sedikit Pak. Bagaimana kelanjutan dari apa yang saya buat ini bisa dipakai tidak? Itu yang saya harapkan. Karena kalau saya yang ngomong terus, saya punya waktu sedikit. Nanti ketua kasih masuk di grup saya, kelompok WhatsApp 20. Angkatan 20 sudah? Ya, sudah ini sebentar saya buat Pak. Iya. Silakan, ada yang mau menyampaikan sesuatu lagi? Kita memanfaatkan waktu yang masih ada tersisa 40 menit. Masih ada, jangan diam. Mana ibu-ibu? Suara ibu-ibu yang saya belum dengarin.
Ada. Coba mana yang dari kesehatan, contohkan saya isu yang kau coba sudah buat, coba kita giring ke akuntabilitas dan nasionalisme. Ada. Yang sudah Anda giring-giring sedikit, bisa coba kita sharing-sharing supaya situasinya tidak vakum dan bisa berjalan sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Jadi untuk penempatan isu harus ada lokus dan fokus, ada fokus dan lokus. Itu inti dari penyampaian saya supaya ketika kamu membuat, kamu sudah memahami. Ya. Misalnya di rumah sakit Undata, apa yang Anda tuangkan dalam isu itu harus jelas dia. Jadi ada lokus, ada fokusnya dalam kegiatan-kegiatan itu. Supaya minimal kegiatan ya, 4 atau 5 supaya ada nilai Anda. Kalau Anda punya kegiatan 5 kegiatan terdiri dari beberapa tahapan. Ya, supaya tahapannya terukur dan tersirat untuk bisa memasukkan nilai dasar aparat sipil negara di agenda 2. Tinggal dilihat keterkaitannya, apa bisa masuk nilai itu dengan indikatornya pas dan cocok. Jadi satu agenda pembelajaran akuntabilitas bisa masukkan 2 nilai yang ada keterkaitannya dengan Anda punya tusi, boleh. Nasionalisme juga begitu. Etika publik juga sama, komitmen mutu sama, dan korupsi juga sama. Karena ada nilai yang sama di dalam akuntabilitas, etika publik, ada jujur di sana sama dengan. Jadi ada beda, dia punya indikator ya, ini menempatkan itu yang mesti harus betul-betul Anda lihat, baca dan pahami supaya tidak salah memasukkan, karena hal yang sekecil itu akan berdampak ke dalam tugas fungsinya. Ya. Ada yang menyampaikan sesuatu supaya saya tidak terlalu berbusa-busa? Silakan. Saya minum dulu. Ada yang teman yang lain? Silakan. Coba ada yang bisa kasih contoh seandainya kalau saya masukkan ini dalam dan masukkan nilai dalam akuntabilitas di suasana pembuatan kasus, kira-kira bagaimana? Coba kita share sedikit supaya suasana ini berfungsi, waktu dan kesempatannya berfungsi. Anda yang berbuat, saya yang mendampingi. Jadi harus Anda berbuat supaya pendampingan saya tidak sia-sia. Karena ketika saya mendampingi Anda dalam suasana diam, tidak mungkin saya yang bisa jelaskan. Saya perlu tanyakan juga, apa yang menjadi tanggung jawab Anda itu ketika Anda membuat satu isu, yang lebih tahu terkait dengan isu itu siapa kira-kira? Kedengaran suara saya? Kedengaran, Pak. Ya. Kedengaran, Pak. Siapa kira-kira yang bertanggung jawab ketika Anda dapatkan isu itu untuk kalian buat? Siapa? Saya atau kalian atau kami? Iya, saya tanya. Ya, kami. Ya, harus bertanggung jawablah kalian, karena yang lebih mengetahui terkait dengan tugas fungsi itu adalah Anda sendiri. Jadi coba masukkan itu di dalam hati dan pikiran supaya ketika Anda mau berbuat, Anda bisa paham. Ya.
Silakan. Apa yang dilihat ke atas, Randi? Randi lihat-lihat ke atas, dia pikir ada yang dia mau sampaikan, tapi belum bisa keluar karena ada yang bertengger di atas. Silakan. Ada yang mau disampaikan, Randi? Tidak usah malu-malu saja. Maaf, Pak. Ya. Apa? Ini kalau saya mengangkat posisi saya, berdasarkan posisi saya, Pak, ini kebetulan. Randi di mana? Instansi mana, Randi? Kesehatan? Iya, tadi kesehatan, di Rumah Sakit Madani. Iya, Rumah Sakit Madani. Itu yang perlu Anda, Pak. Berarti Anda di pelayanan publik, ya? Iya. Kebetulan saya di ruangan 2. Kayak di dalam ruang ini kita ada bertiga, Pak, dari Rumah Sakit Madani di ruangan 2. Iya. Tapi isunya tidak boleh sama. Isunya harus berbeda. Karena di ruangan yang berbeda, di bidang yang berbeda, kan gitu. Jadi coba saya mau dengar sedikit supaya terkait dengan apa yang Anda ketahui itu bisa kita sharing. Oke. Ya, kalau dari saya, Pak, kemarin kan kita dalam materi analisis itu kontemporer, ya, kita kan sudah menentukan metode, menentukan itu berdasarkan metode-metode. Kan, sehingga muncul satu masalah prioritas. Iya. Prioritas. Jadi yang saya angkat kemarin itu, atau boleh share, Pak? Ya, enggak apa-apa. Ini kan cuma di-share saja sedikit supaya bisa kita pahami sedikit. Mungkin teman-teman lain juga bisa bantu Anda terkait dengan apa yang menjadi masukan dari teman-teman. Iya. Yang lain bisa membantu. Saya izin share, Pak. Iya, coba. Silakan, tidak usah malu-malu. Ya, bisa dilihat? Iya. Jelas, Pak, ya? Iya, ada. Seperti ini, Pak. Ini isu saya, Pak. Di sini isu yang saya angkat berdasarkan studi itu di ruangan, kebetulan saya di ruangan akut jiwa, Pak. Jiwa. Ya, jadi berhubungan dengan pasien-pasien baru yang kambuh, Pak. Ya, pasien-pasien kacau yang baru masuk. Iya, tinggal Anda pilih ini kurangnya informasi yang diterima. Jadi yang saya angkat di sini, Pak, setelah saya prioritaskan melalui metode, ini kurangnya informasi yang diterima keluarga tentang pentingnya pemberian tindakan fiksasi pada penerimaan pasien baru maupun berulang di ruangan akut jiwa dengan risiko perilaku kekerasan atau RPK dan risiko bunuh diri. PBD. Iya, boleh. Nanti tinggal kita coba untuk memasukkan ke dalam akuntabilitas dan nasionalisme terkait dengan tugas individu. Anda masukkan ini aja boleh, ya. Tinggal dilihat situasi dan kondisi apa bisa mana yang perlu pas untuk dimasukkan nilainya di akuntabilitas dan nasionalisme. Ya, iya. Sudah luar biasa. Menganalisanya, Pak, saya masih dengan teman-teman yang satu instansi terkait jiwa, kita sudah sharing-sharing untuk menentukan itu, memasukkan nilai anekan ini. Yang pertama kan akuntabilitas ini, Pak. Ya, kan nanti nilai akuntabilitas itu dari 9 nilai yang ada, tinggal dibaca ada keterkaitannya dengan indikatornya. Ya, supaya jadi baca nilai, baca indikator. Oh, ini yang pas. Baca nilai, baca indikator. Oke? Supaya ketika Anda bingung, Anda pasti langsung tahu gitu. Kalau yang belum nanti akan tanyakan ke saya, supaya saya tahu oh ini masuk di sini. Ya, supaya tercover keseluruhan. Ya, ada tugas individu yang di LMS itu nanti tinggal diisi terkait dengan apa yang Anda tanyakan ini, karena ini sudah lihat betul bagus, kurang informasi yang diterima, pentingnya pemberian tindakan pasien akut, risiko berlaku dan sikap bunuh diri. Wow. Boleh, nanti tinggal dilihat.
Iya, motivasi petugas. Iya. Pakai tulang ikan, ya boleh. Pakai tulang ikan supaya bisa dapatkan satu saja yang menjadi isu ya. Nanti dilihat keterkaitannya untuk itu. Boleh sudah. Solusi dan pemecahan masalah pada masalah ini. Pemecahan masalah aku juga dengan seperti lagu keterkaitan. Ya boleh, ambil satu saja dari 3 yang Anda rencanakan tadi, satu yang masuk pas di dalam TUSIA, tugas fungsi, keterkaitan dengan tugas fungsi Anda. Oke? Ya, satu aja, ya, satu diambil. Yang lain masih ada. Ganti yang lain dulu, karena dari 10 kan sudah bisa menyesuaikan. Ya, sudah ada bayangan bahwa Anda sudah mulai mendapatkan titik terang meski baru 75%. Ya, iya, 75% Anda sudah mulai dapat. Nanti kan Anda setelah masuk ke sesi yang berikut, oh Anda sudah paham. Tinggal kaitkan dia. Ya, iya. Jadi lihat nilai, lihat indikator. Keterkaitan nilai dan indikator. Ya. Oke, kegiatannya sudah masuk ke agenda 3. Jadi kaitkan dengan agenda 3 itu kegiatan. Nanti tahapannya Anda masuk di kegiatan agenda 2. Sip, luar biasa. Yang lain? Kasih bayangan saya, supaya saya lihat, wah nanti kan kalau kesehatan bisa saling sharing untuk lihat, oh ini saya di bidang ini, tugas fungsi saya ini, saya mesti harus bisa menyesuaikan dengan nilai tugas fungsi di akuntabilitas dan nasionalisme itu perlunya ini apa yang dimasukkan. Jadi tinggal besok lihat, oh ini masuk di etika dan komitmen mutu. Oh ini masuk di korupsi, ya gitu. Bisa? Kira-kira, saudara? Oke, Randi, silakan. Ya, silakan. Putu. Ya Pak. Pak, ya. Untuk minimal kegiatan itu lebih dari 3 atau harus 5? Lebih dari 3. Jadi jangan kurang dari 3. Karena kalau kau kurang dari 3, kau punya nilai kurang kan. Ya, minimal 3 Pak ya. Ya minimal 3, maksimal ya 5. Gitu, boleh. Lebih dari 5 juga sharing, boleh. Pak. Boleh saya sharing, Pak? Boleh. Tidak usah lama-lama. Yang penting Anda bisa, sudah saya baca sudah bahwa Anda sudah mulai mapan di situ. Oke, silakan. Kalau saya Pak, ini kan isu yang saya angkat itu kemarin kan sudah membuat isu kontemporer. Itu dia isunya adalah kurang maksimalnya pelayanan darah di bank darah rumah sakit Undata. Kemudian terkait dari itu penyebabnya adalah salah satunya belum adanya media informasi terkait stok darah. Jadi di dalam bank darah itu belum ada papan informasi Pak. Berapa stok darah A, berapa stok darah B, berapa stok darah O. Jadi pasien biasanya tidak mengetahui stok darah di bank darah itu jumlahnya berapa. Jadi kegiatan yang saya buat dari belum adanya media informasi tersebut ada 4 kegiatan Pak. Yang pertama membuat media informasi berupa whiteboard yang diletakkan di depan pelayanan. Seperti itu Pak, di bank darah. Jadi terus yang kedua adalah mengupdate tiap hari stok darah. Kalau bisa dia setiap shift Pak, pagi, sore, dan malam. Kemudian membuat media sosial seperti misalkan Instagram dan Facebook untuk bank darah rumah sakit Undata. Kemudian di situ kita setiap hari informasikan stok darah di Undata ini sekitar segini, golongan darah A, B, O, dan AB. Seperti itu, Pak. Terus kegiatan yang keempat itu adalah memberikan informasi ke tiap ruangan. Jadi kita juga memberikan informasi lewat iPhone, telepon ke masing-masing ruangan dan menginformasikannya kepada perawat berapa stok ini supaya membantu untuk juga menyampaikan ke keluarga pasien atau tiba-tiba ada yang butuh darah. Jadi perawat juga sudah tahu stok darah kita berapa. Seperti itu, Pak. Terus jika dikaitkan ke nilai akuntabilitas, misalkan nih Pak, satu saja saya misalkan, itu berarti tentang transparansi.
Jadi artinya kita harus transparan kepada dalam atasan. Sebagai kepada mentor, atasan, siapa yang menjadi mentormu? Ya Pak, atasan dan juga kepada masyarakat juga terkait tentang informasi golongan darah ini kan. Jadi kita tidak menyembunyikan Pak apa-apa. Terus yang kedua konsisten, artinya kita bekerjanya itu konsisten Pak. Jadi setiap harinya kita lakukan seperti itu. Seperti itu berarti Pak ya? Iya, sudah seperti itu, luar biasa. Oke, Pak. Tidak perlu tersimpan, tetapi tersirat dia, tersampaikan bahwa ini yang saya mau buat. Itu yang saya harap. Jadi tinggal bagaimana Anda memasukkan nilai-nilai itu yang masuk ke dalam keterkaitan tugas fungsi. Ya, di dalam itu sudah mulai ada titik terang sedikit. Jadi kalau sudah mulai masuk ke akuntabilitas dan nasionalisme ini kan tahapannya pembelajaran itu ini sudah mulai ada titik terang bahwa mereka bisa memasukkan nilai ini dan indikatornya ke dalam tugas fungsi supaya bisa dihabituasikan. Ya, jadi tidak hanya Anda tuliskan, tetapi ketika nanti dalam berbuat Anda sudah lancar-lancar saja, tidak lagi ada hambatan-hambatan. Saya kira seperti itu, saudara, luar biasa. Sip. Bisa dipahami kira-kira. Jadi mohon maaf kalau tidak paham, tanyakan seperti ini supaya kita bisa saling sharing. Ya, karena saya orangnya tidak mau banyak ilmu saya sedikit, tetapi yang saya inginkan itu adalah berbagi. Ketika saya terima ilmu itu, saya harus kasih kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Itulah fungsi dari terima kasih. Ya. Fungsi dari terima kasih itu kan ketika kita mendapatkan ilmu dari orang lain, kita mesti harus bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, kalian membutuhkan itu untuk bisa mengakses ke dalam tugas fungsi. Ini yang sedikit saya miliki supaya saya bisa sharing, bisa sampaikan, dan itu tidak terputus penyampaiannya, karena memang betul-betul dibutuhkan. Ya, itu. Yang lain masih ada ya, kita sedikit saya. Waktunya masih ada lagi. Jam 11 berapa menit kita? 27 menit lagi, Pak. Wah, kita live berarti jam 11 lewat 30 menit. Iya, Pak. Iya, 27 menit. Oke, masih ada yang lain. Tidak usah malu-malu saja. Karena waktu dan kesempatanmu sedikit. Ada teman lain. Mana perempuan, suaranya perempuan. Ini saya kebanyakan laki-laki semua ini. Wow. Berkumis tebal semua. Pak, Pak, kalau misalkan nanti ini Pak, isu itu Pak, kan di dalam bidang saya ini pas di Latsar Angkatan 20 ini Pak, itu bidang saya yang sama ini, isu tugas fungsinya juga sama Pak, transfusi darah juga, itu ada 3 orang Pak. Jadi bagaimana itu nanti dalam tiba-tiba misalkan sama nih, kurang maksimalnya pelayanan darah di Bank Darah Rumah Sakit Indata. Iya, darah itu kan ada, dengar, ya, Pak. Orang yang membutuhkan darah B samakah dengan orang yang membutuhkan darah O? Saya tanya. Beda, Pak. Ya beda. Tinggal di sorong kayak itu. Karena ketika kita membutuhkan darah B, apa yang didatang darah O? Halo? Ya, kan Pak. tidak connect tuh. Nah, itu aja disuruh dirubah sedikit supaya connect. Ketika ada yang darah O, ada yang darah B, ada yang darah AB, bisa dialihkan ke situ saja. Karena sama-sama fungsi darah. Kan gitu. Ya, enggak, maksud saya Pak, isunya Pak, misalkan yang kita kan jumlahnya 3 orang nih Pak, yang ya Pak. Oh, tinggal dibedakan itu saja. Tinggal pembedaannya. Ya, pembedaannya saja ya, oke Pak. Karena mengurus untuk mencari dapatkan darah B susah, darah O juga susah karena orang-orang ini kan ada yang darah O, darah B. Kalau dia kasih juga iya, kalau dia tidak kasih, biar dia bilang dia darah O, tapi kalau dia nggak kasih, itu susah mengurusnya, ya kan? Ya, Pak. Itu sampai kita mandiri darah O, darah B, darah C, oke? AB, darah AB. Berarti tinggal dibagi-bagi saja, Pak ya? Iya, tinggal dibagi-bagi, saudara. Karena pengurusannya beda itu. Sama fungsi, tapi beda dia punya pekerjaan. Biasanya kita cepat, karena orang semua punya darah O, iya cepat, ada yang mendonorkan. Ya, tapi ketika dapat darah B, AB, aduh. Susah kan? Sebagian orang sendiri yang punya darah AB. Dan sebagian orang juga yang punya darah B. Tidak sama itu, biar satu keturunan tetapi beda dia punya darah. Iya, Pak. Kira-kira seperti itu, saudara. Bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Iya, itu. Jadi kalau 3 bisa tinggal kau pilih yang ini, saya pilih yang ini. Karena
sama kerjanya beda. Oke? Ya, sama kerjanya. Oke. Ya. Yang lain. Supaya sharing ini jalan terus. Saya udah mulai panas ini. Honda itu kalau di starter panas, ya lama baru panas. Saya sudah mulai panas ini. Mana yang dari PU, yang dari perhubungan? Ada mana suaramu? Hadir Pak. Ya, coba apa yang menjadi tanggung jawab dalam TUSIM? Silakan kita supaya Saya tampilkan ya Pak. TUSIM. Silakan TUSIM. Pak. Sedikit saja supaya tidak terlalu melebar. Disampaikan dengan kata-kata susah toh, kalau sudah tulis tapi susah kalau sampaikan dengan kata-kata. Nanti saya kasih sedikit contoh-contoh di dalam apa dari PU kau atau dari Di Dinas Perhubungan Pak. Iya, dari Perhubungan. Silakan. Nanti kita bagi contoh. Iya, silakan. Ya, Pak. Isu optimalisasi pengumpulan optimal. Yang Anda harapkan untuk menjadi fokus di dalam isu itu apa? Mesin. Dari 3 ini mana yang menjadi fokus? Karena yang lebih tahu Anda. Saya tidak bisa bilang ini. Pemecahan masalahnya ya Pak. Iya, apa yang menjadi saya fokus di sini sih Pak. Pembuatan form sih. Iya. Kegiatan. Ya. Iya. Ya, itu kalau itu yang menjadi ya, ada keterkaitan dengan tusimu, tugas fungsimu. Ini tusi saya Pak, salah satu tusi saya iya, ini. ya. Iya Pak. Berarti ada keterkaitan sudah toh itu di membuat pengusulan program kegiatan toh? Iya Pak. Ya, ini tinggal digiring mana nilai yang perlu dimasukkan ke dalam kegiatan ini. Berarti ini apa manajemen. Kalau pembuat forum itu kan usulan program kegiatan itu berarti masuk di manajemen kegiatan agenda 3. Kalau di tahapannya tinggal Anda lihat apa yang perlu Anda masukkan di dalam tahapan kegiatan supaya bisa masuk ke dalam nilai akuntabilitas dan nasional. Ya. Mau transparan, mau apa, tadi kan ada nilai mau di konsistensi, ya silahkan Anda masukkan. Tinggal Anda lihat yang ada keterkaitannya di dalam nilai dan indikator. Oke. Dari 3 ini ya Pak? Iya, dari itu tadi kan Anda sudah pilih yang ketiga. Oh, yang satu, salah satunya saja ya Pak? Salah satunya saja. Pak. Nanti di bold dia kalau sudah Anda bisa tahu bahwa ini yang perlu. Ya? Okay? Oh iya Pak. Siap Pak. Kasih Pak. Kembali. Mulai ada bayangan-bayangan titik terang. Meski baru 65-75 sudah mulai ada titik terang. Itulah upaya. Makin besar upaya kita, pasti upahnya ke kemana-mana. Ya. Itu situasi dan kondisi. Jadi berbuatlah dulu untuk bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pada sistem. Karena sistem ini luar biasa dia. Kita semua harus betul-betul menguasai semua apa yang menjadi keinginan pelanggan. Saya cas dulu ini laptop supaya tidak terlobek lagi. Ada lagi yang mau menyampaikan sesuatu? Saya cas robek dulu laptop. Ini saya keluar sebentar mau cas dulu sebelum. Iya. Mau lobet.
Oke, siapa lagi yang mau untuk sharing-sharing sedikit terkait dengan apa yang menjadi tusinya? Disilahkan, tidak usah malu-malu. Baru ada 3 ini, si Husin dari mana yang dari PU? Kalau Pak. kesehatan kan ya, silakan yang dari PU, tidak usah malu-malu. Ya Pak, saya share screen saja Pak, saya punya tusi. Boleh. Berikut tusi saya Pak. Yang dari 4 ini mana yang menjadi sasaran utama dan empuk untuk Anda angkat ke dalam isu? Karena waktu saya kan masuk PU ini kan 2019 Pak ya. Sebelum saya masuk itu kan ada bencana yang Pasigala itu Pak. Ya. Jadi semua fasilitas penunjang pekerjaan itu orang seperti spam atau instalasi pengelolaan air Pasigala hancur semua Pak. Jadi tusi ini kan kebanyakan untuk Pasigala itu Pak, untuk IPA itu yang hancur pas gempa itu. Bahan dan data iya, serta jadi yang sekarang saya difokuskan pekerjaan saya ini coba di kegiatan Pak di PPTK seperti pemeliharaan jaringan air Anda mesti harus betul-betul paham yang menjadi acuan di dalam kinerja tugas fungsi itu, yang Anda mau angkat isunya itu ya seperti apa, Anda yang lebih tahu, tidak bisa saya yang tentukan. Jadi Anda yang harus lebih tahu supaya bisa main di situasi ini. Keterlambatan pekerjaan pada paket fisik, lingkungan kerja yang tidak nyaman. Ya, dari yang 3 yang Anda rencanakan ini berarti lingkungan kerja yang tidak nyaman, yang berisiko terkena virus ya. Itu kalau itu kayaknya tahun ini sudah selesai isu yang ini Pak. Karena sudah sementara dikerjakan pembangunan. Jadi saya mau angkat yang isu pertama ini Pak. Ya, totalnya kan Anda tulis mana yang menjadi total tertinggi di dalam pembuatan isu di APKL itu yang harus Anda angkat. Tidak mungkin Anda angkat yang 19, jadi Anda harus situasikan kembali dia punya penilaian, saudara. Oh ya, siap Pak. Nah, itu siap, di situ Anda taruh lingkungan kerja yang ketiga yang tinggi dia punya total nilai. Jadi kalau Anda mau masuk di APKL itu harus lebih tinggi dia, itu yang 19 dikasih pindah, ya. Oke. Jadi tersedianya kecelakaan kerja terjadinya kecelakaan kerja pada saat survei maupun pengawasan di lapangan. Itu yang Anda mau angkat. Iya, rencana itu Pak. Jadi Anda harus rubah itu kelayakan atau kelayakannya itu harus dirubah sedikit dia punya nilai supaya problematiknya ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh total. Jadi aktualnya Anda harus pindah ganti. Di sini kalau 555 ya, itu dirubah dulu ya supaya bisa connect, karena kalau Anda ambil ini harus ambil yang ketiga karena lebih tinggi nilainya kalau di dalam penilaian. Oke. Muhammad Taufik. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Iya, itu. Oke. Tinggal kaitkan dia dengan nilai dan akuntabilitas dan nasionalisme dulu ya. Supaya cepat kau dapatkan dia punya nilai dan indikator. Baca dia, oh ini pas nilainya, oh ini pas indikatornya. Dapat misalnya di dalam lingkungan kerja itu nilainya dapat 2. Ya, ada transparan, ada apa tadi, akuntabilitas, ya, ada konsisten, ada itu dilihat. Oh ini masuk 2 akuntabilitas. Besok cari lagi, oh ini nggak masuk di nasionalisme, ya, karena kita butuh itu untuk nilai dan keterkaitan di indikator. Seperti itu kira-kira, saudara. Paham ini? Paham Pak. Terima kasih Pak. Iya, kembali kasih. Muhammad Taufik. Apa lagi? Apa lagi yang mau sharing-sharing? Wahyu mau sharing? Wahyu kedengaran? Oh, Wahyu tidak dengar. Wahyu dengar?
Bilang gitu. Saya butuh Pak materinya. Ya. Silakan. Saya screen dulu. Siapa? Wahyu? Ya Pak. Ya, silakan Wahyu. Belum kelihatan, masih dalam proses. Sudah? Ya, silakan Wahyu. Belum kelihatan ya. Pertama-tama saya jelaskan dulu, saya ini dari rehabilitasi medik Pak, jurusan fisioterapi. Ada 3 isu yang saya angkat. Yang pertama itu peningkatan kasus low back pain di instalasi rehabilitasi medik. Low back pain itu gangguan gangguan atau nyeri yang terjadi pada punggung bagian bawah. Kemarin saya sempat konsultasi juga pas kemarin umpan balik mengenai materi-materi yang kemarin sempat dikirim tugas-tugasnya. Ini katanya harus saya tambahkan beberapa masalah lagi karena masih kurang seperti itu Pak. Terus untuk solusinya di sini ada 3 poin yang saya angkat, yaitu memberikan sosialisasi dan edukasi terhadap seluruh pasien di rumah sakit Pendata yang mengalami kondisi low back pain, serta sosialisasi pada pegawai rumah sakit mengenai pentingnya posisi ergonomik aktivitasnya. Tinggal ditambahkan bagaimana bisa isu ini dengan keterkaitan nilai ya. Jadi yang utama itu nilai dan indikator. Kalau Anda sudah paham itu, Anda tulis, Anda bisa berbuat terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab, pasti berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ya? Iya. Luar biasa. Jadi yang pertama dan utama itu Anda harus bisa memasukkan nilai dan indikator terkait dengan apa yang menjadi tugas fungsi. Ini ulang-ulang saya bilang, saya sampaikan, supaya keterkaitan itu tidak hanya bisa ditulis, tetapi bisa dilaksanakan, dibuat, dikerjakan, dilaksanakan. Kira-kira seperti itu. Iya. Iya. Jadi perilaku trauma akibat causal map. Coba angkat yang lain sebelah. Angkat lagi, angkat. Naik, ya. Solusi ya memberi stop. Peningkatan low back pain di instalasi medik. Ya, ini semua yang lebih tahu siapa? Anda dan mentor saudara. Jadi banyaklah bertanya kepada mentor terkait dengan apa yang menjadi tugas fungsimu supaya connect. Kami tinggal mengarahkan sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan pemerintah daerah dan lain.
Oke? Kira-kira Ya, Pak, seperti siap. itu. Iya, seperti itu kira-kira jadi. Ini sudah masuk ke dalam sedikit. Ya, minimal 75% masuk ke 80% sudah mantap. Tinggal diisi, ditambahkan apa yang perlu dan yang kurang ditambahkan. Ya, oke, sip. Menurut Anda apa yang masih kurang di dalam penulisan ini? Ya. Yang masih kurang inovasinya, Pak, karena kemarin sudah betul juga katanya masukkan inovasi yang istilahnya belum ada atau belum dilaksanakan di instansinya seperti itu. Tapi saya masih pikirkan ini, Pak, kira-kira inovasi apa yang betul-betul belum ada di rumah sakit seperti itu yang berkaitan Selalu dengan harus biasakan seperti itu. Jadi lihat mana yang belum ada orang buat, belum ada orang kerjakan, kita masuk untuk membuat, itu salah satu inovasi. Ya, membuat hal yang baru atau yang ada dimodifikasi juga itu hal inovasi juga. Ya, jadi tidak ada yang susah ketika kita mau berbuat. Hal yang sekecil apapun, tetapi kalau kita buat dengan ikhlas, pasti orang merasa baru padahal yang lama. Bisa, tidak ada masalah. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, jadi penguatan itu ada di dalam dirimu. Bagaimana kau bisa kuatkan dirimu? Oh, ini yang belum baru. Kalau dia sudah ada, toh sudah ada, tapi di daerah lain sama kita sama sekali belum ada. Itu inovasi. Ya. Jadi berbuatlah sesuai dengan apa yang Anda inginkan dan itu baru menurut Anda dan orang lain. Itu inovasi juga, saudara. Ya. Oke? Pak, siap. Kasih kesempatan teman lain lagi. Siapa tahu ada yang mau lagi. Silakan. Iya. Siapa lagi? Wahyu sudah. Wahyu sudah dalam pikiran tadi toh. Siapa lagi? Ada satu tadi, ibu, siapa ibu? Siapa ya? Laki-laki semua kita atau ada perempuan? Ya, coba bersuara, Bu. Ya, aduh. Nur Rizky. Silakan Nur Rizky. Aduh. Ya, coba dari mana kesehatan? Iya, sementara dalam proses. Iya, Pak. Sama seperti Wahyu, Pak. Oh, sama seperti Wahyu. Adanya COVID. Proses penyembuhan pasien yang lambat. Sudah bisa dilihat, Pak? Iya, sementara dalam proses, Ibu Nur. Yang menjadi prioritas berarti penanganan apa ini? Fisioterapi, problem gerak dan fungsi kasus stroke belum optimal. Iya, Pak. Ya, ini bagus juga, boleh tinggal dilihat bagaimana karena banyak sekarang musim stroke orang-orang ini tinggal mau tunggu stok dan kalau stroke banyak tinggal mau ditunggu. Jadi Anda kaitkan dengan situasi dan kondisi tusimu dengan nilai yang ada di akuntabilitas dan nasionalisme, kaitkan dia dengan indikator yang cocok dan pas supaya tinggal dimuat di dalam tugas-tugasmu, ya, Ibu Nur. Berarti yang menjadi prioritas ini penanganan stroke, ya? Ya, Ibu Nur Rizky. Bersuara, Dek, supaya saya tahu bahwa Anda ada. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Kedengaran, Pak? Iya, kedengaran suaramu. Anda ngomong apa yang menjadi tusimu ini luar biasa. Iya, Pak. Ini yang suaramu kok putus-putus, deh. Ini yang isu yang ada di ruangan sekarang, Pak.
Yang pertama itu belum optimalnya pada kasus tumbuh kembang. Kemudian yang lama dipakai untuk ke basement sehingga ruang terapi dan elektroterapinya menjadi terbatas, Pak. Oh begitu. Iya. Terus yang keempat, ini juga jadi kendala karena rekam medis yang diantar ke poli itu selalu datang terlambat. Mungkin dikarenakan karena polinya kami itu bentuknya instalasi, kemudian dia jauh jaraknya dari tempat rekam medis itu. Adapun isu yang saya angkat, yang pertama yaitu penanganan fisioterapi problem gerak dan fungsi kasus stroke belum optimal. Di sini bisa dilihat causal map-nya, Pak. Iya, saya lihat. Tapi ini masih banyak yang secara umum sih, Pak. Iya, begini deh. Ini tolong dikoordinasikan dengan mentormu ya, supaya connect antara apa yang menjadi tugas fungsimu dan kemauan untuk berbuat itu dia akan disetujui oleh mentor. Jadi konsultasi dengan mentor itu perlu setiap saat. Ya, Dek Nur. Iya, Pak. Saya panggil Ade ya. Ya, itu mesti harus koordinasi dulu dengan sampaikan ke mentor Pak ini saya mau angkat. Kira-kira bagaimana sebenarnya dengan tusi dan tugas fungsi saya. Kira-kira cocok menurut Bapak bagaimana? Jadi tanyakan juga ke dia supaya ketika dia kasih izin untuk berbuat, nanti setelah Anda buat, Anda tidak ragu lagi karena ada izin dari mentor. Paham ini maksud saya? Nur Reski? Ya. Konsultasikan juga dengan mentor supaya lebih jelas dan akurat. Ya. Jadi Anda berbuat tidak ragu-ragu. Begitu juga yang lain ya, teman-teman yang lain harus bisa selalu berkoordinasi dengan mentor. Karena dia yang akan mendampingi, dia yang akan memakai Anda di dalam lingkup kinerja. Karena ketika dia pakai Anda, dia tahu apa yang Anda buat itu sesuai dengan apa yang dia inginkan dan pemerintah butuhkan, Anda bekerja nyaman. Ya, Nur, perlu karena kadang-kadang ada yang membuat sesuatu karena berdasarkan tusinya, dia lihat dari yang lain, dia bisa tampilkan, tapi dia tidak koordinasi dengan mentor. Nah, ini nanti pas mentor lihat, wah ini tidak sesuai dengan tusimu, tidak sesuai dengan tempat kerjamu. Karena apa yang kamu jadi? Boleh begitu ketika kamu lihat, oh ini menghambat kinerja kami, sementara dia ada di fungsi lain, tugas maksudnya di bidang lain. Minta izin, bagaimana kalau ini yang diangkat supaya kita yang kerjakan di sini ini bisa berfungsi. Pinjam mentornya. Boleh. Begitu itu informasi. Tetapi kalau di tempatmu saja masih ada banyak masalah yang perlu diselesaikan dengan tugas fungsimu, ya selesaikan saja dulu yang ada di dekat-dekat. Kayak ini kan masalah di intern di tugas fungsimu ya, Nur. Kedengaran suara saya? Bersuara deh, jangan tidak. Kalau ini ada menjadi ya, Anda mesti harus mikrofonnya. Mikrofon saya atau mikrofon kamu? Mikrofon saya kedengaran. Cuman saya yang ini kalau pakai headset suaranya tidak keluar. Oh iya, berarti tidak usah pakai headset supaya kau bisa bersuara. Karena ketika saya menyampaikan sesuatu, Anda mesti harus merespon supaya kita sama-sama bisa saling koordinasi dan kolaborasi. Pak, sudah mau selesai, Pak? Sudah masuk di... Iya, sudah selesai, Pak. Sudah selesai 2JP. 2JP, oke. Salam untuk teman-teman yang lain yang tidak masuk dalam kelompoknya saya. Oke, salam untuk WI di tempat lain ini. Saya lihat ada Bung Kumis ini, aduh luar biasa sekali.
Kemudian terima ada kasih Pak. Pak, terima kasih Pak. Oke, Bapak, ada Pak orang yang Muiz ganteng. ya, dan Ibu Ya. kita salah Siap, satunya siap. yang paling Nah. cantik Bu Yuli. Siap. Nanti kelompok di sana nanti di di melalui itu ya. Ini masih di mana Pak Muiz ini? Sudah masuk Di kelompok baru. oh, kelompok baru ya? Aku bikin Ya. kelompok baru Pak Muiz. Jadi saya punya kelompok Ya, tadi. terima kasih Pak host. Oke, Terima semuanya. kasih. Nanti dicatat ya. Iya. Oke. Maaf ya. Salam sejahtera. Sip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. live. Baik, saya kira dari sekian ya. Wah, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sinlip semuanya. Oke. Pak Fadli. Terima kasih Pak. Ya, siap. Terima kasih Pak. Ya, untuk teman-teman saya ambil alih. Ya, untuk sebentar jam 2 ada